Ada beberapa bukti bahwa pinjol tahun 2025 adalah penipuan. Nah, di sini saya mau babarkan dan juga mau saya jelaskan mungkin sejelas-jelasnya biar kalian itu paham dan kalian pun sudah nggak usah takut lagi terhadap yang namanya pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas ataupun sedikit mengurai tentang yang namanya bahwa katanya pinjol tahun 2025 itu penipuan. Banyak sekali bukti-bukti yang mungkin teman-teman semuanya lihat di media sosial ataupun nonton video-video para konten kreator tentang masalah membahas pinjol. Nah, di sini saya mau bahas juga akan hal itu, tetapi di sini dalam artian saya sendiri ingin memaparkan dan juga sedikit meluruskan ada juga hal-hal yang mungkin kalian itu garis bawahi bahwa itu ada yang benar, ada juga yang salah. Nah, di sini saya mau bahas ya. Nah, kalau masalah pinjol tahun 2025 adalah penipuan, sebenarnya bukan penipuan ya, tetapi memang banyak sekali aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh OJK itu telah dilanggar oleh pinjol, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dikatakan penipuan, enggak juga, tetapi bisa dikatakan banyak aturan yang telah diresmikan OJK atau surat edaran yang telah dibuat oleh OJK, itu pinjol-pinjol itu banyak yang melanggarnya. Makanya banyak nasabah yang sangat kecewa dengan adanya OJK tersebut tidak mau memberantas pinjol secara keseluruhan, dan banyak nasabah-nasabah yang kecewa juga terhadap pinjol yang tidak mengikuti aturan. Nah, di sini saya mau bahas ataupun mau menyebutkan beberapa aturan yang sering banget dilanggar oleh oleh pinjol ya, maksudnya yang telah ditetapkan oleh OJK. Yang pertama dari masalah suku bunga ya. Kita udah tahu sendiri nih, OJK sudah menetapkan bahwa aturan bunga yang diberikan oleh pinjol itu maksimal 0,2% per hari. Tetapi faktanya pada di lapangan itu banyak sekali pinjol-pinjol yang memang bunganya itu melebihi hal itu. Makanya nasabah itu nggak heran kalau kalian minjemnya 10 juta, cairnya sekian, cicilannya sekian, dan itu kalau dihitung-hitung lebih dari 0,2%. Pertama itu. Lalu kemudian yang kedua adalah masalah transparansi masalah pinjol tersebut kepada nasabahnya. Kita udah tahu lah ya, kalau kita mau melakukan pinjaman, tulisannya sekian, rinciannya sekian, dan yang lain sebagainya, itu ternyata tidak sesuai juga pada saat kita melakukan pinjaman. Itu yang kedua. Lalu kemudian yang ketiga mungkin, nah yang ketiga ini bisa dikatakan penipuan ya. Bukti penipuan pinjol itu yang paling jelas adalah mungkin di sektor iklan. Jadi kita kan sering banget nih lihat iklan, entah kalian juga pas nonton video saya itu ada iklan pinjol yang mana beliau pinjol tersebut mempaparkan pinjaman 10 juta cicilannya sekian dalam sekian bulan, dan itu kan pada kenyataannya pada saat kita minjem itu ternyata tidak. Nah, itu adalah penipuan yang menurut saya paling besar. Makanya saya sendiri menyerukan kepada teman-teman semuanya, jangan pernah takut terhadap yang namanya ketika kalian sudah tidak mampu untuk melakukan galbay. Karena pinjol sendiri banyak orang ataupun kasarnya kita sebagai nasabah pinjol itu termakan iklan yang menipu atau iklan yang menjebak atau iklan yang menjerumuskan atau tidak apa ya, kasarnya itu tidak etis lah ya. Pinjamannya 2 juta, cicilannya sekian ratus ribu dalam sekian bulan. Tetapi pada faktanya ataupun pada di lapangannya ketika kita melakukan pinjaman, kita dibebankan bunga yang sangat besar, terus kemudian potongan yang begitu besar dan cicilan yang besar, dan itu tidak sesuai dengan iklannya. Nah, ini yang ketiga yang menjadi salah satu pemicu ataupun hal yang paling saya benci dari masalah pinjol. Karena orang terjebak pinjol itu kebanyakan ya, itu dari yang namanya iklan. Nah, iklan tersebutlah yang banyak orang tuh kayaknya bisa, kayaknya mampu, kayaknya ringan juga, tapi pada saat melakukan pinjaman ternyata sangat besar sekali bunganya, dan itu yang membuat banyak nasabah tidak mampu membayar pinjol. Kalau kalian udah tertekan seperti ini dan memang sudah tidak mampu lagi, saya sarankan secepatnya untuk melakukan galbay pinjol. Jangan sampai kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang terus-menerus hingga pada akhirnya kalian itu hutangnya membengkak dan kalian itu terjebak yang namanya dalam jurang pinjol. Nah, bukti-bukti tersebut memang sudah sangat cukup, sudah sangat apa ya, kasarnya sudah sangat kuat juga untuk kalian itu jangan pernah takut lagi untuk terhadap yang namanya pinjol. Ini baru 3 loh ya, belum lagi kasus DC, yang mana DC tersebut kan harusnya mempunyai sopan santun ataupun etika ketika penagihan di rumah. Lalu kemudian yang kedua juga sistem pencemaran nama baik, terus kemudian ancaman, teror, intimidasi ketika melalui WhatsApp itu sering banget terjadi, dan itu sudah melanggar aturan daripada pihak OJK. Lalu kemudian yang ketiga, yang selanjutnya yang keberapa nih? Yang ketujuh,
Itu banyak juga FC pinjol ataupun DC lapangan pinjol yang tidak mempunyai surat atau tidak punya sertifikasi. Karena kita harus tahu bahwasanya setiap DC pinjol ataupun FC pinjol yang di lapangan itu harus mempunyai sertifikasi. Tapi pada kenyataannya di lapangan itu banyak sekali yang tidak mempunyai sertifikasi. Nah, hal ini perlu kalian catat ya, bahwasanya pinjol aja udah banyak melanggar aturan. Terus kalian pun terjebaknya gara-gara penipuan di iklan tersebut. Terus kalian mau aja terus-terusan gali lubang tutup lubang. Nah, itu saya kira kalian yang harus berpikir secara cerdas aja. Kalau kalian terus-terusan seperti itu, sampai kapan kalian itu akan terus-terusan juga dibohongi oleh pinjol. Itu aja sih pesan saya. Jadi juga teman-teman semuanya nggak usah terlalu ditakuti akan hal itu. Terus kemudian juga jangan terlalu jadikan beban akan hal itu. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menjawab dan mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa berpikir secara cerdas.